Studi Bimbingan dan Konseling semester 6 di Universitas Islam Jember. Di sini saya akan melakukan proses konseling sebagai tugas akhir mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Bapak Farudin Mutakin MPD. Dalam proses konseling ini saya menggunakan pendekatan behavioral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wandita. Saya dari kelas 11 IPA 1. Saya bersekolah di SMA 5 Ambulu. Saya di sini sedang membutuhkan bantuan dari guru BK karena saya sedang memiliki masalah tentang banyaknya pikiran saya sehingga merubah perilaku saya terhadap teman-teman saya maupun di lingkungan sekitar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk sini. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya. Silakan duduk Mbak Ayu. Dengan Mbak Ayu kan ya? Iya, Bu. Kelas 11. Kelas 11 IPA 1. Oh iya. Nama lengkapnya? Ayu Wandita, Bu. Oh iya, Ayu Iya. Wandita. Gimana kabarnya Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya sehat. Ini kan istirahat ya? Iya, Mbak Bu. Ayu sudah jajan? Sudah, Bu, tadi makanya terus selesai itu saya menemui ibu langsung. guru. Iya, karena Langsung memang ya. masih waktunya mau masuk itu masih lama. Ya. Mbak Ayu waktu istirahat itu kan kesini. Iya. Iya, Bu. Jadi Mbak Ayu itu kesini mau ada yang disampaikan Iya, kepada Bu. Ibu ya? Iya. Ya. Gini Mbak Ayu, tapi kan di sini kan udah mau masuk kan? Iya, Bu. Sekitar kurang 20 menitan lagi ya. Iya, Bu. Jadi kita hanya punya waktu 20 menit untuk membahas masalah dari Mbak Ayu gitu ya. Dan kita harus bisa memaksimalkan apa yang kita ingin capai nanti. Iya. Gitu ya. Iya, Bu. Dan perlu diketahui juga untuk Mbak Ayu bahwasanya nanti kalau Mbak Ayu mau bercerita, Mbak Ayu tidak perlu takut atau khawatir akan rahasia yang akan terbongkar ya. Iya. Karena insya Allah rahasia Mbak Ayu ini akan aman pada saya dan Mbak Ayu saja, dan Iya. tentunya kepada Allah saja gitu ya. Iya, iya, Bu, baik. Saya lihat dari raut mukanya Mbak Ayu kok kayaknya ada masalah yang berat gitu Mbak Ayu. Iya, Bu, benar. Bisa diceritakan? Ya, Bu, jadi gini, saya itu akhir-akhir ini saya sering, sebenarnya kan biasanya itu saya sering berteman dengan teman-teman. Nah, itu ketika kita sedang bermain ataupun belajar kelompok, itu di situ saya memang biasanya itu sangat ceria. Sangat ceria. Iya, dan teman-teman pun juga paham dengan karakter saya yang seperti itu. Terus saya pun juga disadarkan dengan mereka, dengan sikap mereka, yang ada salah satu dari mereka itu menegur saya kalau sikap saya itu kurang baik akhir-akhir ini. Jadi sebenarnya gini, Bu, saya itu bukan tidak karena tidak ada alasan untuk perubahan sikap saya, tapi ada suatu alasan yang memang membuat saya itu akhirnya seperti ini akhir-akhir ini. Jadi Mbak Ayu yang awalnya ceria terus gembira, Iya, Bu. mendadak menjadi pemurung ya. Iya, Bu. Karena disebabkan oleh Gini, Bu, apa? karena hal itu saya itu selama ini kan ikut kegiatan OSIS. Anak OSIS. Iya, Bu, anak OSIS. Nah, di situ meskipun saya itu bukan bagian yang terpenting, tapi saya selalu dituntut untuk mengerjakan atau membantu tugas-tugas dari OSIS itu, dan itu juga tugasnya kan nggak sedikit, Bu. Di sisi lain saya itu juga mempunyai tugas-tugas sekolah, tugas-tugas dari guru-guru yang dimana itu banyak banget kan, Bu. Jadi saya tuh kayak punya beban pikiran yang mana yang harus saya selesaikan dulu antara tugas sekolah saya dengan tugas OSIS. Sedangkan tugas OSIS pun juga dituntut harus cepat selesai untuk bisa digunakan, dan tugas sekolah pun juga harus dituntut cepat selesai. Nah, ini
hal ini pun juga membuat pikiran saya itu kacau Bu, kayak apa ya, kayak saya itu banyak pikiran yang mana yang harus saya selesaikan, terus saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas di rumah juga, dimana saya juga harus membantu ibu saya, membantu ayah saya. Di sini saya tuh pusing sekali Bu, kayak apa ya, kayak benar-benar beban di saya gitu. Akhirnya ketika saya bertemu dengan teman-teman saya pun mungkin dari situlah teman-teman tuh merasa kenapa kok saya itu akhir-akhir ini tuh murung sekali. Mungkin mereka bisa melihat dari sikap saya sebelumnya, sebelum adanya banyak tugas itu saya sangat ceria dengan mereka, saya sangat bahagia. Tapi sekarang kok seperti ini. Nah seperti itu Bu. Pasti berat sekali Mbak Ayu ya. Iya Bu. Di mana Mbak Ayu masih melakukan tugas OSISnya, terus Mbak Ayu masih mau mengerjakan tugas sekolahnya yang sebegitu banyaknya ya, dan di rumah pun Mbak Ayu masih membantu orang tuanya ya. Iya Bu. Iya Mbak Ayu. Saya paham sekali dengan yang dirasakan Mbak Ayu. Begini Mbak Ayu, dari yang Mbak Ayu sampaikan, saya dapat menyimpulkan sedikit ya Mbak ya. Dari masalah Mbak Ayu itu yang pertama yaitu Mbak Ayu keteteran dengan tugas-tugas yang sebegitu banyaknya ya. Dan yang kedua itu Mbak Ayu berubah sikapnya kepada teman-temannya karena pikiran Mbak Ayu sendiri gitu kan ya. Dari masalah yang Mbak Ayu alami, apakah Mbak Ayu sudah pernah mencoba menceritakan kepada temannya? Jadi gini Bu, saya belum pernah curhat ke teman saya ataupun ke orang tua saya, karena memang saya rasa itu adalah hal yang itu kan bukan hal negatif. Gini Bu, maksudnya itu kan kalau saya menceritakan ke orang tua saya, takutnya nanti orang tua saya malah berpikiran negatif kepada saya seperti halnya teman-teman saya. Tapi kalaupun saya tidak bercerita juga saya menimbulkan hal seperti itu. Teman-teman saya kemudian berpikiran negatif kepada saya, dikiranya saya itu kenapa-napa Bu. Nah itu ya akhirnya saya juga nambah pikiran juga di saya, nambah beban di saya. Akhirnya saya nggak berani cerita ke teman-teman Bu. Itu gimana? Nah itu masalahnya kan Mbak ya. Mbak Ayu tidak berani menceritakan apa yang Mbak Ayu alami kepada teman-temannya ya. Dan Mbak Ayu itu berpikir nanti kalau Mbak Ayu menceritakan itu temannya bisa berasumsi Mbak Ayu mengalami hal yang sulit terus gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Nah dari sini Mbak Ayu itu harus berani kayak mengungkapkan perasaan Mbak Ayu sendiri, terus mengungkapkan apa yang dirasakan Mbak Ayu kepada teman-teman Mbak Ayu itu gitu. Dan itu pun akan menjadi sebuah pendorong atau dapat membantu Mbak Ayu untuk menyelesaikan masalah yang Mbak Ayu alami itu gitu. Iya Bu, tapi terkait itu gimana Bu kalau misalnya nanti kalau saya sudah bicara sama teman-teman saya, apakah teman-teman saya bisa memahami keadaan saya atau justru malah mempersulit saya? Maksudnya dalam artian itu apakah mereka semakin berasumsi tidak baik atau bagaimana Bu? Gini Mbak Ayu, itu kan hanya asumsi Mbak Ayu sendiri kan. Iya, dan Mbak Ayu kan belum pernah mencobanya. Mungkin ketika Mbak Ayu mencoba menceritakan terus kelemahan Mbak Ayu kepada teman Mbak Ayu, itu akan menjadi sebuah hal yang bisa membuat Mbak Ayu bangkit atau bisa memotivasi Mbak Ayu sendiri gitu. Dan inti masalahnya itu adalah ketika Mbak Ayu tidak mau mencobanya karena asumsi-asumsi yang Mbak Ayu miliki itu adalah asumsi negatif dari Mbak Ayu sendiri gitu ya.
Dan terkait masalah Mbak Ayu yang kedua kan, masalah Mbak Ayu dengan tugas-tugas OSIS dan tugas-tugas sekolah Mbak Ayu ya. Ketika Mbak Ayu sudah masuk ke dalam anggota OSIS, maka Mbak Ayu kan sudah mengetahui konsekuensi dari situ kan. Maka Mbak Ayu harus bisa membagi waktu antara menyelesaikan tugas OSIS dan menyelesaikan tugas sekolahnya. Gitu Mbak Ayu. Tetapi ketika Mbak Ayu sudah mengetahui konsekuensinya dan pada prosesnya itu Mbak Ayu masih mengalami kesulitan, maka Mbak Ayu harus memutuskan antara keduanya itu. Jadi saya itu hanya bisa mengarahkan kemana Mbak Ayu harus pergi gitu. Tapi untuk keputusan yang harus Mbak Ayu ambil itu tetap berada di Mbak Ayu sendiri gitu kan, karena Mbak Ayu yang menjalaninya sendiri gitu. Baik Bu, berarti di sini dari penjelasan Ibu tadi saya sudah paham. Di sini saya sudah mulai bisa bayangan saya itu sudah saya mau mengambil keputusan apa, insya Allah saya sudah mulai memahami apa yang saya rasakan ini, dan insya Allah saya juga harus berani untuk bercerita ke teman-teman saya. Juga saya harus bisa memutuskan mana yang lebih penting untuk masa depan saya antara tugas sekolah saya dan tugas OSIS saya. Iya Bu, mungkin seperti itu. Mbak Ayu kan sudah mengerti apa yang saya sampaikan, terus Mbak Ayu sudah bisa mengambil keputusan sendiri gitu kan. Untuk sekarang perasaan Mbak Ayu gimana? Apakah sudah plong atau gimana? Iya Bu, alhamdulillah sudah sedikit tenang dan sedikit berkurang beban saya, dan insya Allah saya akan berusaha untuk membagi waktu saya mengerjakan tugas-tugas saya, dan insya Allah juga saya akan memberanikan bercerita kepada teman-teman saya. Ini Mbak Ayu kan sudah hebat nih, bisa mengambil keputusan sendiri, dan semoga apa yang Mbak Ayu ambil keputusan itu adalah menjadi jalan terbaik Mbak Ayu untuk kedepannya ya. Amin. Ya Bu, terima kasih sudah sudah mengganggu waktu Bu Ella, dan ini juga mau masuk kelas. Bu Ella juga masih mau melanjutkan tugas-tugas Bu Ella. Saya sangat berterima kasih sudah membantu saya untuk mengurangi beban saya dan memecahkan masalah yang saya alami. Terima kasih Bu. Ya Mbak Ayu, sama-sama. Ya. Mari Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.